Shalom Bapak Ibu terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Andreas Agloy Patasik, di dalam Sirop, Siraman Rohani Pengampon. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Injil Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang 16, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih, jagat dunia maya kemarin cukup viral dengan sebuah video tentang seorang ibu yang merayakan ulang tahunnya sendirian. Berikut videonya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat video tadi, itu entah terjadi di mana, entah settingan atau benar-benar terjadi. Namun Bapak Ibu, kalau kita lihat, menurut kisahnya, ibu ini ditinggal oleh keluarganya. Setelah ditinggal oleh keluarganya, tidak ada lagi orang yang menyayanginya, tetapi pada saat dia ulang tahun, dia akhirnya merayakan ulang tahunnya sendiri. Dia datang ke sebuah restoran, dia membeli kuenya sendiri, lalu dia menyanyikan lagu ulang tahun untuk dirinya sendiri. Di dalam harunya, lalu orang-orang di sekitarnya pada saat itu ikut mengucapkan, ikut bernyanyi bersama, ikut bersama-sama bersuka cita bersama dengan ibu tersebut. Padahal menurut informasi, orang-orang di sekitar itu tidak mengenali ibu tersebut. Tetapi menariknya, orang-orang di sekitar itu justru ikut bahagia. Dan bahkan mungkin iba. Karena apa? Karena pada awalnya ibu ini merayakan ulang tahunnya sendiri, tanpa sanak saudara, tanpa anak, tanpa keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, dari film atau video singkat tadi, apa yang kita pelajari? Di dunia ini, khususnya di Indonesia Bapak Ibu, kita tidak kekurangan orang pintar. Kita tidak kekurangan orang kaya. Tetapi di dunia ini saat ini, kita kekurangan orang baik. Banyak di luar sana orang yang kaya. Banyak orang di sana orang pintar. Tetapi sekarang jarang sekali ada orang baik di dunia ini. Orang baik itu apa? Orang yang jujur. Orang yang mau membantu. Orang yang memberikan kasih sayang bahkan kepada orang yang tidak dia kenal. Banyak sekali di negara ini, bahkan di Indonesia, dibutuhkan orang-orang baik. Karena orang kaya, orang pintar, orang punya jabatan, belum tentu dia baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita pun belajar dari ayat kita pada hari ini. Ayat hari ini sudah menjadi ayat yang sering kita dengar Bapak Ibu.
Di sana ditulis garam dunia dan terang dunia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, banyak orang yang mengatakan orang Kristen itu harus jadi garam dan terang dunia. Tapi menurut Bapak Ibu, benar atau salah pertanyaan tersebut? Benar atau salah Bapak Ibu? Kalau ada orang yang mengatakan kamu harus jadi garam dan terang dunia. Sebenarnya bukan benar atau salah. Tetapi pertanyaan ini kurang lengkap. Kenapa? Karena kalau tadi kita lihat, kita adalah garam dan terang dunia. Orang Kristen sudah menjadi garam dan terang dunia. Jadi bukan berarti kalau kita orang Kristen, kita harus jadi garam dan terang dunia. Tetapi kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sudah menjadi garam yang memberi rasa dan juga terang yang memberi cahaya? Itu yang sulit. Karena kalau sudah jadi garam dan terang dunia, kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Tetapi menjadi garam yang memberi rasa, terang yang memberi cahaya, itulah yang sulit. Tetapi yang kita percaya, kita akan dimampukan oleh Tuhan kita. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu terkasih, dari kisah video singkat tadi, banyak orang yang masih baik. Kita tidak tahu apakah mereka orang Kristen atau bukan. Tetapi yang kita tahu, kebaikan kita harus dirasakan oleh semua orang. Karena apa? Karena kalau kita menjadi garam yang biasa-biasa saja, tidak menjadi garam yang memberikan rasa, kita dikatakan akan menjadi orang yang dibuang dan diinjak oleh orang yang tidak berguna. Atau kita menjadi terang tapi tidak bercahaya, kita sama-sama tidak berguna. Sedangkan firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Tetapi kita harus menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang memberikan cahaya bagi hal-hal atau orang-orang di sekitar kita. Ingat Bapak Ibu terkasih, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang kaya. Tetapi dunia ini kekurangan orang baik. Bapak Ibu terkasih, jika di dunia yang penuh cemar ini sangat sulit menemukan atau mendapatkan orang baik, mulailah dari diri sendiri dan jadilah salah satu orang baik tersebut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.